Koneksi antar materi. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Modul 3.3 oleh Martina Desi SE, CGP SMA Negeri 1 Biak, Angkatan 1, Kabupaten Biak Numfor. Hal-hal menarik dari pembelajaran modul ini. 1. Bentuk-bentuk program sekolah yang berdampak pada murid. Ada berbagai macam bentuk program sekolah yang berdampak pada murid. Contohnya, program sekolah yang berfokus pada kepemimpinan murid, fokus pada inovasi, program sekolah adiwiyata, sekolah alam, dan program yang melibatkan peran serta masyarakat seperti program pembangunan sekolah dengan partisipasi masyarakat. 2. Tahapan pembuatan program dengan menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologis positif dan pendidikan positif. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. 3. MEL. Monitoring merupakan proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Evaluation merupakan sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada satu proyek atau program yang telah selesai. Learning, pelajaran meliputi fact atau fakta, feeling atau perasaan, finding atau temuan, dan future atau masa depan. Reporting merupakan alat untuk memberikan dan menginformasikan masukan untuk pengambilan keputusan. Laporan harus akurat, singkat, tepat, lengkap, tegas, konsisten, objektif, tepat pada waktunya, dan sampai kepada yang meminta. Monitoring dan evaluasi. Konsep penting yang menjadi kunci dalam strategi dan desain program atau proyek. 1. AIM atau dampak yang diinginkan, yaitu dampak akhir yang ingin diraih pada kehidupan orang lain atau lingkungan sekitar. 2. Objektif, tujuan, outcome yang diinginkan, yaitu perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mencapai dampak yang diinginkan. 3. Output, yaitu hasil cepat yang diraih dari satu kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan yang ingin dicapai atau objektif. 4. Activities, yaitu kegiatan program atau kegiatan proyek yang dilakukan sebagai proses memperoleh keluaran yang diinginkan. 5. Input, yaitu semua yang diperlukan selama melakukan kegiatan program atau proyek seperti manusia, keuangan, organisasi, teknis, dan semua sumber daya sosial. Prinsip monitoring dan evaluasi. Relevan, berguna, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kredibel. Pembelajaran. Dr. Roger Greenway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator, menyusun kerangka kerja pembelajaran atau learning melalui model 4 tingkat. Fact atau fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi berupa urutan acara dan momen-momen penting untuk menarik dan melihat fakta-fakta. Feeling atau perasaan, reaksi emosional terhadap situasi,
menggambarkan perasaan dalam situasi yang dapat membimbing untuk memahami situasi dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Finding atau temuan, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut, menyelidiki dan menafsirkan situasi untuk menemukan makna dan membuat pesan. Future atau masa depan, menyusun pembelajaran digunakan di masa depan, mempertimbangkan dan mempertimbangkan bagaimana menerapkannya di masa depan. Pelaporan. Tujuan laporan. 1. Memantau dan mengendalikan suatu kegiatan. 2. Membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. 3. Memenuhi persyaratan. 4. Mendokumentasikan kegiatan. 5. Merupakan pedoman untuk persoalan tertentu. Fungsi laporan. 1. Pertanggungjawaban dan pengawasan. 2. Penyampaian informasi. 3. Bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan manajemen. 4. Sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan menukar pengalaman. Syarat-syarat laporan. 1. Laporan mencerminkan isi laporan. 2. Laporan harus langsung pada sasaran. 3. Laporan harus lengkap. 4. Laporan harus tegas dan konsisten. 5. Laporan harus tepat pada waktunya. 6. Laporan harus tepat penerimaannya. Manajemen risiko. Tipe risiko. 1. Risiko strategis merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. 2. Risiko keuangan merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. 3. Risiko operasional merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. 4. Risiko pemenuhan merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Risiko reputasi merupakan risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Tahapan manajemen risiko. Identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, melakukan evaluasi terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Benang merah yang bisa ditarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan pada modul 3.3. Berbagai macam bentuk program sekolah yang berdampak pada murid dibuat berdasarkan sumber daya atau aset yang dimiliki dengan tahapan pembuatan program menggunakan metode Bagja dan strategi monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan pelaporan serta manajemen risiko. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Pemetaan sumber daya atau aset sebagai sarana untuk mengetahui kekuatan sekolah, potensi-potensi sekolah, sebagai alat ukur untuk menentukan jenis program yang akan dibuat atau dikembangkan, sebagai dasar dan acuan untuk membuat perencanaan program dengan menggunakan asset-based thinking, menyusun program dengan tahapan menggunakan modal Bagja, strategi MOR, dan manajemen risiko untuk mewujudkan program sekolah yang berdampak pada murid. Materi paket modul lain yang berhubungan dengan materi modul 3.3. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Inquiry apresiatif. Perencanaan program sekolah yang berpihak pada murid dibuat dengan tahapan menggunakan model Bagja.
Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berdasarkan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Coaching mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki seseorang sekaligus mengembangkannya agar dapat menolong dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking, melakukan strategi pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, dan pemetaan 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Kaitan dari semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak. Saya harus dapat menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Terima kasih, Kasumasa.